Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi nih di channel Mebut Slow, channelnya keluarga besar alumni Mebut 100%. Oke. Malam hari ini kita kedatangan tamu dari angkatan berapa? Gua angkatan 2008. 2008 juga. Iya. Oke, Kita sama. sebelum kita ngobrol jauh-jauh nih, gue pengen lu kenalin diri. Oke. Yang belum kena kenalin, nama gua Abai, gua angkatan 2008, gua jurusan otomotif 2. Dua satu kelas sama gue bang. Iya. Berarti nggak jauh beda nih sama gue lu bang. 2008 otomotif juga. Satu kelas kan ya kita ya? Satu kelas ya. Oh. Emang lu Otomotif gue, otomotif juga. otomotif 3, gua otomotif 2 kan. Kurang lebih gitu ya. Jadi lu gimana ceritanya nih bisa masuk Bisa masuk Mebut? Mebut. Mungkin lu punya sudut pandang apa gitu kan di situ. Awalnya masuk Mebut, gua nggak tahu kenapa gua bisa masuk Mebut. Pertama tuh gue lulus SMP tuh gue daftar beberapa sekolah, kayak tadi ini mau masuk SMA kayak Semakbo kayak gitu. Gue udah nyoba di Semakbo, cuma gue ngeliat orangnya kacamata semua, jadi gue nggak jadi kayak terlalu pinter gitu. Terus gue nyoba di negeri dulu, STM negeri di Kampak, tapi nggak lolos sayang sekali. Terus gue masuk ke, bukan nyoba, gue cari lagi ke Raskal, ke BW, cuman kayaknya nggak. Terus akhirnya gue nemu Mebut. Berarti sebelum ke Mebut lu tuh telusur dulu tuh ya. Gue terus dulu. Nah, Iya. tadinya lu antusiasnya pengen ke sekolah yang sifatnya punya kelas yang bagus gitu, Iya. negeri lah pertama ya. Nah terus tadinya gue nggak tahu kenapa bisa masuk Mebut. Tahu-tahu gue pas gue kesono banyak teman-teman SMP gue, taunya itu yang bikin gue masuk Mebut. Udahlah di sini aja baik teman-teman gue gitu. Itu faktor utama ya. Iya. Teman SMP. Oke. Nah setelah lu masuk Mebut kan, lu sebelumnya tahu nggak Mebut tuh sekolahnya apa yang di pandangan lu nih ya? Seperti apa gitu? Setelah lu masuk Mebut ternyata ini sesuai juga nih sama gua gitu. Awalnya gue nggak tahu nih Mebut ini ternyata suka banget tawuran. Gue nggak tahu awalnya STM itu gue nggak tahu tawuran itu kayak apa gitu kan. Gue masuk aja, pokoknya banyak temen di situ, udahlah di situ aja gitu kan. Nah udah masuk ternyata Mebut tuh salah satu STM yang banyak musuhnya gitu, suka tawuran. Cuman setelah gue masuk, tadinya gue jiper gitu kan, masa iya sih tawuran mulu gitu kan. Tadinya nih gue antara oke, coba bertahan gitu kan, bertahan nih kelas 1 gue bertahan, keluar nggak ya. Sempat Terus dilema juga. sempat dilema juga karena nih gue masuk Mebut udah kayak mau masuk berangkat ke sekolah tuh udah kayak mau berangkat perang tuh. Karena emang lu dari awal belum tahu Mebut itu seperti apa. Iya, betul. Lu udah masuk jadi ya lu dilema tuh di situ. Iya, jadi gue kelas 1 nggak apa, cobalah gue tahan kalau bisa nih gitu. Terus sudah gue bertahan kelas 2, terus akhirnya sampai lulus. Nah pasti kan banyak tuh cerita-cerita yang lu sendiri nih bang, apa ya, menurut gua lu kan tadinya apa sih nggak tahu Mebut seperti apa ya kan, udah masuk Mebut ternyata lu bertahan sampai lulus, pasti banyak di situ kan. Nah lu pengen tahu dong cerita-cerita lu nih, ada cerita apa sih lu di Mebut gitu? Nah yang tadi gue bilang, setelah masuk Mebut ternyata gue kayak sekolah tuh kayak berangkat kayak mau perang gitu kan, sendirian salah, ngebasis salah gitu kan. Dan kalau masalah tawuran nih sebelum ini kayaknya salah ngundang nih. Sebelumnya kan Ya. bintang tamunya nih bang jago semua ya kan. Kita sih Nah gue sebenarnya sendiri di channel ini tuh bukannya apa sih channel tawuran ya, kita tuh keluarga besar. Jadi Oh, iya, apapun keluarga itu besar. yang berhubungan dengan satu alma mater di channel ini ya kita undang semua. iya. Jadi kalau gue jujur gue nggak pernah ikut tawuran ya. Pernah sih ikut tawuran. Gue sekali pernah ikut tawuran di Cibinong. Itu di dekat layang tuh di pasar Cibinong. Itu lari-lari capek anjir. Yang bener lari akhirnya gue pulang ke rumah.
capek ternyata. Dan nggak cuma itu dan gue pernah gitu pengen ya cobalah tawuran, sekali ikut tawuran masuk kantor polisi gue. Berarti gimana? Tadinya nyoba-nyoba ternyata malah beneran terjadi. Iya. Rasanya Udah masuk kantor polisi, baru pertama kali masuk kantor polisi, udah gitu langsung difoto ya kan, suruh pusat telanjang ya. Itu bener-bener, tapi seru gitu pengalaman, jadi seru. Anjir, jadi terbiasa gitu ya. Iya. Nah, lu kan tahu nih ya kan STM tuh identik dengan tawuran. Iya, betul. Nah, itu gimana cara lu untuk menghindari itu semua kan? Karena yang gue lihat nih lu tipe-tipe orang yang nggak mau terlibat di situ kan. Iya, betul. Apa lu di Mebo itu mengajar prestasi atau wah gue udah terlanjur masuk nih, gue harus jadi orang nih di sini, apa gimana? Kalau ngejar prestasi sih enggak juga, cuman gue yang penting sekolah gitu. Nah, kalau berangkat sekolah tuh biasanya kan anak-anak pada ngebasis ya. Biasanya gue ikut basis Ciriung. Cuman kalau kadang-kadang tuh gue suka apa ya, bete gitu lah, ini orang kapan berangkat ya gitu. Ini bocah kapan berangkat tuh sekolah kagak gitu kan. Akhirnya gue pernah ya? Iya, akhirnya gue pernah nih nongkrong. Gue doang yang berangkat sendirian. Gue doang yang berangkat sendirian, yang lagi pada bener itu. Cuman ya gitu, kalau enaknya ke basis tuh emang dibilang aman ya lumayan aman, karena kan kita ada backup dari senior juga gitu kan. Terus kalau lagi ke basis tuh suka apa, kalau ada yang gituin kan jadi ada backupan nih gue gitu ya kan, ada backupan. Nah, berarti selama lu sekolah di Mebo, lu lebih sering berangkat sendiri nih, yang gue tangkap nih kan? Iya, betul. Dibanding ngebasis. Nah, dari perjalanan lu berangkat sendiri, ada nggak cerita-cerita yang sifatnya kok gue malah satu sekolah sama sekolah lain, atau kok gue jadi apes mulu nih berangkat sendiri? Apa lu rasa gimana di situ tuh? Oh iya, Lebih sering berangkat sendiri. cara gue ngatasin tuh biasanya kalau berangkat sendiri gue selalu duduk di depan. Angkot itu gitu. di depan. Iya. Di depan, kalau enggak di belakang, paling dekat kaca belakang belakang supirnya, biar aman iya, gitu. bener. Karena gue pernah nih, gue lagi sendirian dinaikin sama anak. Iya tuh, maksud gue tuh rawannya berangkat sendiri tuh pasti ada. Iya, kan? dinaikin sama anak pede kalau nggak salah gitu kan. Gue masuk, anjrit ini bangsat. Gue ditanya-tanya ya kan, anak mana lu? Gue diem. Di situ gue tenang, akhirnya gue ya keluar, mau nggak mau, gila 10 lawan 1 ya mending gue keluar Lah ya. dari aman ya kan. Iya. Nah, tadinya gue pikir sendirian naik motor bisa kali gitu kan, enak nih. Ternyata naik motor sama aja bro. Dijegat-jegat juga. Ya jadi gimana ya Pak? Sebenarnya kalau untuk kita menghindari sebenarnya nggak ada tips atau ini khusus ya buat menghindari ya. Iya betul, karena kayak ada. STM itu Pokoknya ya, pinter-pinter kita lu juga aja dah. harus minimal punya wawasan juga. Misalkan kayak berangkat sendiri nih, ya yang lu bilang tadi, trik lu dulu di depan atau di belakang supir biar kesana tuh kita aman lah gitu kan. Nah kalau yang tadi kan lu pernah ditaikin tuh satu angkot. Nah lu ngerasa punya seragam khusus nggak biar gue walaupun berangkat sendiri nih nggak kapok, gue berangkat sendiri lah karena emang udah sekolah gitu. Cara ngatasinnya lagi ada, biasa itu kan kalau lu berangkat sekolah pasti diciriin sama seragam ya kan, bed apa gitu kan. Nah biasa tuh gue copot-copotin dulu tuh, gue setelannya soalnya setelan SMA ya kan. Ya bener tuh, karena emang lu juga masuk tuh kategori SMA. Iya, dulu tuh gue di Mebut gue doang, ada beberapa gitu yang setelan SMA termasuk gue gitu. Nah kalau gue biasanya copot bed sampai di sono baru dipasang lagi gitu kan, atau yang perak-perak gitu. Ya tempel. Kalau enggak ya ganti baju, biasa gitu ganti baju. Cuma kadang ada aja yang rusuh gitu, ganti udah setelan SMA masih ditanya suruh buka tas. Masih nggak percaya. Masih nggak percaya, lihat buku, suruh cek, coba tas lu buka, lihat buku lu, gitu. Ya emang apa ya, untung-untungan sih kalau berangkat sendiri. Yang penting niat kita kan udah berusaha menghindari dari bentrokan-bentrokan yang ada lah ya. Iya betul gitu. Cuman ya gitu. Yang gue garis bawah ini ya nggak usah terlalu didramatisir lah sekolah STM. Yang penting niat dari kita sendiri kan. Kalau iya betul. Niat kita sekolah ya ada aja lah, misalkan kayak ngelindungin atau apa gitu. Iya sebenarnya nggak buruk, serem apa yang kita lihat. Nggak ya. seserem yang lu lihat STM itu tawuran tawuran nggak.
ya gimana orangnya aja. Setuju. Gimana orangnya aja. Nah, tadi Ya, dari cuman- segi perjalanan Ah. tuh ya kan. Nah kalau yang lu rasain deh sekolah di Mebut kan dari segi guru, terus dari segi prakteknya, pelajaran segala macem, itu menurut pandangan lu di Mebut seperti apa? Nah, kalau sekolah di situ tuh awalnya ya pertama tuh gue kayak kan tadi ya risih tahun-tahun, ternyata pas udah masuk tuh gurunya asik-asik gitu kan. Terus soalnya juga lengkap gitu, lengkap sama alat-alat prakteknya. Kenapa lulusan Mebut itu banyak yang bisa, karena emang lengkap banget di sana, mesin gitu, otomotif, terus elektro itu lengkap, gue akuin. Dan gurunya juga ngebantu banget gitu. Jadi kalau yang gue rasa juga sebagai alumni satu alma mater di Mebut tuh guru tuh nggak tanggung-tanggung kalau buat ngajarin kita ya. Iya betul, betul banget. Udah alatnya lengkap, ya udah maksimalin kita belajar di situ. Iya betul. Insya Allah Pokoknya adalah tergantung lu hasil mau dari situ, ya. lu mau jadi apa, ya itu semua tergantung lu. Lu mau ikut tawuran boleh, tapi sampai sekolahan lu tetap sekolah. Gitu. Oke nih kita break sejenak buat nge-refresh apa ya namanya kita 2008 yang gue bilang tadi ke 2020 tuh makan masa yang sifatnya nggak sebentar ya 12 Iya. tahun ke depan. Oke nih lanjut lagi kan dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 lu punya kenangan apa tuh di selama lu sekolah di Mebut kelas 1, kelas 2, kelas 3 dah lu punya cerita apa nih? Yang menurut lu tuh lucu atau menegangkan atau apa gitu. Lanjut nih. Lanjut. Nah, udah masuk kelas, pokoknya udah masuk berapa tahun gitu, kelas 2. Gua tuh apa ya, orangnya tuh beda gitu, maksudnya setelannya SMA banget gitu. Bahkan pernah tuh kejadian gua jalan sendiri terus nongkrong, ada anak STM Sky kalau nggak salah kan nanya gua, lu anak mana lu? Anak Mebut bang. Ah yang bener lu. Dia nggak percaya aja Karena setelan lu karena gitu ya. setelan gue SMA gitu. Bener-bener. Beneran bang, gue lu SMA kali lu. Iya gue nih buku gue begitu, gue oh anak Mebut, oke. Nah dari situ gue mikir, setelan gue nggak kelihatan nih anak Mebut SMA, berarti gue boleh nih kalau ke SMA ya kan. Gue pulang lah naik bis sendirian. Di bis ada lagi anak setelan. Anak mana lu? Gue inget yang tadi dong. Wah, setelan SMA nih gue. Anak SMA bang gue. Yang bener lu. Gak pantas lu jadi anak SMA. Salah lagi gue. Saya dibilang nggak percaya. Iya. Anak SMA disangka bukan ya. Iya, makanya itu kata gue kocak, ya udah selalu lah. Akhirnya gue turun tuh udah. Dan itu kejadian kocaknya sih yang gitu. Tapi nggak sempat dia apa-apain tuh. Enggak sempat diapa-apain, gue udah mau turun soalnya. Udah tuh. Itu sih, terus karena gue emang apa ya, pengen beda gitu, mungkin jiwa-jiwa SMA gue, seni gue gitu banyak. Nah kenangan gue di Mebut tuh, gue pencetus pertama kali di Mebut yang bikin pensi Mebut. Wah, mantap tuh. Boleh Iya. tuh, boleh ceritain tuh gimana Iya, tuh jadi maksudnya? jadi kan pertama gue nanya nih ke senior, bang dulu setiap tahun di sini ada pensi nggak sih? Nggak ada, paling dangdutan aja, kata gue dangdutan. Nah itu lu pikiran itu lu gara-gara bergaul sama yang lu bilang tadi SMA atau lu punya apa pemikiran sendiri? Gue punya pemikiran sendiri karena apa ya, basi banget dangdutan mulu, masa setiap tahun dangdutan gitu, gak ada pensi, ini sekolah harus ada pensinya nih gue gitu kan. Nah gue bikin lah tuh anak-anak yang sejiwa sama gue, yang maksudnya yang bisa bikin pensi gitu kan, yang oke, kita bikin gitu. Akhirnya ketemu ada alumni angkatan gue, terus ada adik kelas juga, bikinlah pensi, itu namanya gue namain Penut, pensi anak Mebut. Di situ tuh gue undang band indie kayak gitu, dan akhirnya alhamdulillah acara itu sukses. Gitu. Tuh, mantap tuh. Iya, itu menurut gue sih prestasi gue di Mebut. Iya. Yang lu bilang kejenuhan itu bisa lu apa namanya dominan dengan yang lu bilang tadi pemikiran basi nih gitu kan, apa bosen kok dangdut apa ya? Iya, Yang biar jadi nggak melulu tawuran, nggak melulu ini, Ada gue hal pengen positifnya. ada hal positifnya gitu. Karena di Mebut juga ya orang-orang bawa BR nih, di tasnya gue bawa kamera bang. itu buat apa tuh? Buat ngerekam Buat foto-foto ya, Oh, iseng-iseng. Jadi orang guru-guru ngeraja
kerja atas nih, yang lain bawa BR, gue bawa kamera. Jadi apa sesi dokumentasi buat nanti dibuka setelah lulus dari situ. Iya betul. Jadi misalnya anak-anak lagi nongkrong gitu pada pengen tawuran, gue foto gitu. Kalau nggak foto di tempat di sekolahan gitu. Jadi ada dokumentasi. Dulu gue tuh zaman Kodak tuh gue bawa. Iya, soalnya kamera handphone dulu masih Iya, belum masih, mahal iya, ya. masih. Buat belum ada yang punya. Kelas kita ya di Iya. 2008 Pak. Kalau untuk kejadian lucu atau sama guru gitu, misalkan kan tadi lu bilang razia BR, lu kamera, ada lagi nggak selain yang itu? Apa lu pernah bandel sehingga lu sama guru tuh jadi renggang, atau apa emang lu bener-bener deket ke semua guru gitu? Kalau sama guru sih, gue nggak pernah ngelawan ya, ibaratnya nggak pernah ada selek sama guru. Ya paling dekat gitu, apalagi kan sama guru-guru kayak guru bahasa Inggris, karena kan gue emangnya Mantap tuh. guru bahasa Inggris itu juga cewek ya kan. Kayak paling menjiwai di bahasa Inggris. Nah itu iya, ya. gue Satu kelas kayaknya tuh kita jadi penonton aja udah gitu. iya betul ya, iya deh. Jadi gue tuh nggak tahu Yang kenapa nyambung dari SD itu gue obrolannya. kan suka bahasa Inggris, SMA juga bahasa Inggris. Nah masuk Mebut, bahasa Inggris, guru bahasa Inggris kebetulan cewek ya kan, terus enak gitu kan. Nah di situ tuh kebanyakan siswanya nggak ngerti bahasa Inggris, gue doang Termasuk mungkin. gue. Iya termasuk lu. Nah ketika ada ulangan atau ada soal bahasa Inggris, mereka tuh pada ngasih ke gue. Kerja ini. Iya, bahkan pernah ada momen lucu, ada yang suruh maju nih, nulis apaan, gue kerjain ya kan, biar nggak tahu. Ini apaan isinya? Lu tulis aja water close begitu. Dia tuh itu water close. Di situ dimarahin sama guru. Apaan ini? Ini Bu jawabannya bener. Padahal itu water close WC. Dengan PD-nya ini bener Iya. jawabannya ya. Padahal ternyata lagi lu kerjain. Ya, padahal water close itu WC ya. Iya gitu. Apa ya? Gue emang ya masuk Mebut juga gue alhamdulillah ngerti gitu otomotif sedikit walaupun itu ya kan. Ya cuman yang tadi jiwa gue tuh kayaknya SMA banget gitu. Tapi ya karena udah menentukan pilihan ya kan, ya udahlah sampai Iya. gimana cara gue sampai lulus nih. Nah, gimana cara gue sampai lulus. Bahkan nih orang-orang tawuran gitu kan, depan gue tawuran di warung jambu nih, tawuran. Gue nggak tawuran, gue pacaran sama anak gue, sama anak pivot depan jambu. Yang lain tawuran, gue pacaran. Nah itu kan yang gue bilang tadi tuh, lu pasti punya versi kita sendiri kan. Iya. Jadi STM tuh nggak selalunya tawuran, Iya, ribut ya betul. kan. Bahkan Basis juga lu lebih single fighter sendiri ya. iya, dan di Mebut kan ada tuh depannya apa, SMP Siliwangi ya, Siwa. Ah, benar. Nah, gue sempet pacaran juga tuh harus Siwa. Iya gue tahu tuh. Namanya Keiza, Keiza. Aduh, bener-bener berarti yang gue sempet sih merhatiinnya apa semua histori STM, channel STM lah ya. Ya semua sih yang dibahas sih Tawuran, nakal ya kan. Tawuran. Jati diri ya, yang menurut gue sih ini lu unik nih ya kan, bintang tamu malam ini menurut gue lu unik gitu. Jadi nggak ada salahnya kita apa berbagi lah di sini kan. Jadi pandangan kita sebagai yang lu lihat STM tuh benar kata lu tadi ya, levelnya ribut. Iya, sebenarnya tuh di mana orangnya aja. Sebenarnya lu mau masuk sekolah mana juga, mau STM, mau SMA, itu gimana lu nya aja gitu. Dan lulus jadi apa ya juga tergantung lu gimana. Gua SMA STM, gue STM Mebut mekanika jadi tour guide. Nah itu Kamu nggak tuh? tadinya otomotif nih. Jadi otomotif jadi pariwisata. Nyambungnya di mana coba? Itu gimana ceritanya tuh? Boleh nih ceritain tuh. Kok bisa berseberangan jauh gitu? Iya, jadi ini apa ya? Mungkin karena gue ngelihat kakak gue tuh sering pergi ke luar negeri, bawa orang ke luar negeri, dan gue tertarik gitu. Dan gimana caranya gue lulusan STM otomotif bisa masuk itu, bisa nggak itu? Akhirnya gue nyoba ya kan. Gue nyoba, emang gue yang tadi gue kan pintar bahasa Inggris gitu. Kepake lah di situ. Nah, kepake lah di situ. Akhirnya gue kerja ngelamar di travel, terus pertama jadi biasa jadi tiketing biasa, terus sono gue bawa orang gitu. Ini dibilang prestasi juga ya. Iya. Walaupun setelah lulus dirasain. Setelah lulus, iya. Gitu. Karena
yang gue bilang tadi, lu jago bahasa Inggris artinya kalau mental dari awal sekolah lu punya gitu kan, belum punya dasar yang biasa lu tadi sendiri kemana-mana sendiri, kayaknya harus ada relasi yang bawa gitu lu ya kan, kagak punya dasar. Kayaknya gue punya keinginan tuh keras sendiri gitu. Nah berarti lanjut deh tuh lu ceritain tadi tuh. Iya, jadi udah tuh gue bawa orang jet to date ke luar negeri. Ya banyak itu kayak Asia sih, masih Asia gitu. Jadi bawa orang ke luar negeri. Nah di saat lu ngelamar kan pasti ada dong rekrutmen, nggak cuma lu doang yang ngelamar. Itu pada percaya nggak? Maksudnya yang ikut ngelamar sama lu juga di situ tuh. Lu lulusan STM kok bisa-bisanya gitu. Oh apalagi iya. sampai lu diterima di jalur pariwisata itu. Iya mungkin banyak yang nanya emang lulusan apa STM gitu. Lulusan apa STM? Karena dari STM gue juga ke ini dulu pariwisata, tour and travel, bahasa Inggris. Oh iya. Nyobain di situ setahun ya kan. Nah, dari situ gue belajar, kira keterima. Ya banyak yang ini sih kalau gue bilang gue anak otomotif pada gak percaya. Pada percaya nggak nih ya? Dari segi tampang aja ya kan kita ngeliat untuk sisi kenakalan kayaknya nggak ada ya kan? Iya, gue nakalnya ke cewek sih ya, bukan ke tawuran. Karena anak SMA kan emang lebih seneng apa namanya buat berbau tuh ke yang sifatnya percintaan lah ya. Nah untuk sekolah kayak ngulik kenakalan salah nih ya. Cuma ada nggak cerita-cerita yang gue sifatnya- suka nongkrong juga sih sama anak-anak saya ngebasis gitu kali-kali ngebasis gitu, terus pengen tahu kayak gimana gitu. untuk tetap jiwa solidaritasnya tetap ada di situ. Walaupun emang tegang banget kalau ngebasis sumpah. Jadi kalau lu mau tahu dia, gue ngebasis satu gue basis Ciriung kan, terus angkot itu pernah didempet di depan ada TD, di belakang ada AUT. Lu tengah-tengah tuh. Iya, itu yang lain siap-siap, gue baca doa. Iya, bener. Karena ya balik lagi ya kan, kita apapun yang terjadi ya kalau nggak berdoa juga kita ya kurang pede sebenarnya sih ya. Gue jujur aja sih kalau emang rasa tegang atau apa ya doa sih selalu sih. Iya, cuman ya selamat. seru sih sebenarnya masuk ke sana, seru sih. Ya, Nah gitu tapi pengalamannya. waktu yang lu tadi di Apit 2 sekolahan itu tuh bentrok apa lolos gitu aja? Akhirnya udah lama tuh lama akhirnya lolos di Pomat kalau nggak salah. Jadi angkot kita duluan, akhirnya ya udah nyampe Gitu ya. Iya kan doa Mungkin gue karena lu kabul. doa gitu. Iya, jadi yang selamat nggak cuma lu doang, Iya. bahkan seangkor gitu ya. Nah itu dia tuh. Mungkin yang lain ngarepin tawuran, gue Iya, gue kan? doang nih ngarepin selamat Tulus ya di situ ya, Ji. akhirnya selamat gitu. Gokil ya Bang. Dua lu mujarab di situ. Terus yang tadi tuh naik motor. Gue coba naik motor aman kali Iya. kan, nggak digangguin. Ternyata naik motor tuh sama aja gitu, kadang dijegat gitu. Kalau nggak, gue naik motor pernah sama almarhum Ojek tuh. Dia mah kan selon banget ya. Gue naik motor, gue dibonceng, dia malah ngedeketin bis Malah nyamperin gitu. Iya, malah ya, nyamperin, bukan malah yang hindar, dikeledekin. nyamperin. Kan gue yang takut jiper di dia. Yang lu dibonceng. Iya, gue yang dibonceng. Udah ayo gas. Enggak, udah slow. Terus gimana? Iya, terus akhirnya lolos juga gitu. Cuman ngeledek-ledekin doang. Iya, pokoknya sekolah STM tuh apa ya? Tegang tapi seru gitu. Jadi kalau lu ngalaminnya ya itu, cuman gua kalau masalah tawuran, bacok orang tuh kayak enggak ada ya. Enggak ada. Niat Enggak ada karena gue sendiri takut darah. Iya, karena gue pernah ngeliat temen gue bocor gitu palanya, gue yang pingsan. Jadi kayak lu udah fobia berlebihan gitu. Iya, ya? kayak gue takut darah gitu. Iya, terus enak sih punya temen sekolah di STM tuh, punya teman jauh-jauh kayak di Sukabumi gitu kan. Jadi gue bisa main ke Sukabumi. Karena gue orangnya sebenarnya nggak betah di rumah gitu. Kadang tuh gue nginep di rumah temen gue di Sukabumi, kalau nggak di mana gitu, basis yang jauh. Jadi pengen tahu apa bergaul lebih jauh lah ya. Oke. Nah untuk
apa sih kenangan kayak teman satu kelas lu atau teman yang sifatnya oh ini dulu apa sih gue sama dia mulu nih gitu kan, ada nggak hal-hal yang pengen lu salam-salam sama anak-anak tahun yang kita nih 2008 khususnya ya, terlebih junior senior gitu, ada nggak apa guru-guru pengen lu salamin berterima kasih di situ, permintaan maaf juga buat nah ini ngebahas pensi ini, pensi yang gue bikin ya kan, itu kan baru dicetus sama gue dan temen-temen gue. Nah kebetulan gue jadi MC-nya ya, dan itu tuh ternyata dibayar gitu, panitia MC dibayar, gue MC berdua nih, ini baru gue bocorin nih. Ya, boleh nggak masalah. Gue baru bocorin nih, yang lain dibayar 50.000, gue dibayar 200.000 coy. Karena ada mungkin ide lu tuh bukan ide yang biasa gitu. Iya, ya. yang Jadi lain wah mungkin si yang punya donatur nambahin, wah ini siapa nih, idenya siapa gitu. Iya. Itu dari Bu Sri. Bu Sri itu guru bahasa Indonesia. Ya, Indonesia. Bahasa Indonesia tuh gue dikasih sama dia. Tentunya bagus kamu kayak gitu. Jadi ya gue jadi ikut seneng gitu. Nggak kerja keras gue tuh nggak sia-sia gitu. Ya, dan 200.000 ya. Besar banget ya dulu. Iya, yang lain 50.000 ya. Anak sekolah ya 200.000 ya. Iya, terus buat guru, gue deket tuh guru sama Pak Muslim sama Bu In, guru bahasa Inggris. Lah Pak, dia lagi sakit nih Pak Muslim katanya. Kita doain aja. Ya doain semoga cepat sembuh Pak. Mudah-mudahan Pak Muslim sama apa bisa sehat lagi lah, bisa Ya. beraktivitas lagi. Amin. Gitu. Kalau guru-guru yang lain siapa ya? Paling ini sih gue pernah kursus sama Pak siapa tuh? Apa? Otomotif atau Otomotif. Pak Agus. Pak Agus Irawan. ya, Pak Agus. Pak Agus. Pak Agus, gue pernah kursus sama dia, kursus di. Oh berarti di luar jam sekolah tuh. Di luar. Jadi tuh nyambung jadi materi. tuh di Mebut ada guru ngadain kursus di luar jam sekolah kayak gitu. Buat mantepin ilmu otomotif kita. Betul. Dan terus gue ikutan tuh sama Pak Agus di daerah PGB. Itu dia dulu punya bengkel kayak gitu. Gua sama temen gua bertiga atau berempat gitu ikut di situ. Dan emang ilmunya bermanfaat. Cuman sekarang gua jadi nggak bisa seberangan gitu ya, karena emang sorry. Karena Iya. emang ya yang bilang tadi jiwa lu mungkin udah apa terrealisasikan di traveling itu. Iya, jadi kalau lu mau masuk STM ya silakan nggak masalah gitu ya. nggak masalah, lu mau masuk mana juga tergantung lu nya sebenarnya. Jadi kita garis bawahi dimanapun kita sekolah, STM, SMA, balik lagi ke diri kita gitu kan, harus ada yang sifatnya tuh masa depan harus tetap diperjuangkan. Iya gitu. betul, mau lu sebandel Karena balik lagi apa. ke diri kita sendiri. Iya, betul. Mau lu sebandel apa gitu, lu suka tawuran, cuman kalau lu niatnya pengen berubah ya pasti ada jalan. Tapi kalau untuk penyesalan kayaknya nggak ada ya. Lu, gua gitu. Masa ribut ada nggak? Penyesalan nggak Gua ada. tuh, ya, nyesel Awal-awalnya ada. doang gue nyesel. Oh. Ya, jadi awal-awalnya anjing nih musuh semua. Ya karena kita belum tahu kan. Iya, katanya kita nggak tahu. Setelah kita jalanin ternyata menyenangkan juga. Iya, menyenangkan juga deg-degan. Udah lu tahu gak sih ospek ya? Apa? MOS. Nah, Awal itu masuk tuh tentara. MOS-nya. Kita ditatar sama tentara, boy. Bayangin tuh. Bayangin sama tuh. tentara. Kurang, Udah kayak kurang mau didikan militer Iya, apa gitu. Udah kayak masuk militer, lu belum masuk STM lagi. Tapi kalau untuk ospek-ospek yang sifatnya bawa apel, Iya. kan, bikin-bikin Ya, itu kerajinan, mah lewat. kita standar Iya, ya. standar itu mah. Nah, di Mebut yang di Lu Mebut udah sih pernah gua baru belum? nemuin juga. Iya, kok Kata bisa gitu. tentara gitu. Betul. Itu sih serunya tata tentara anjir. Ini gue mau masuk sekolah masuk militer bangsat. Aduh, itu jadi shock terapi biar apa ya, kita di jalan biar nggak kaget kalau yang lu bilang tadi nemunya kok ribut mulu gitu. Iya. Jadi kita udah dididik dulu. Emang udah dipersiapin dari awal deh mental kita. Kalau ada nggak lu kayak apa namanya kenangan yang menurut lu happy berkesan tuh
menyenangkan yang sifatnya oh STM tuh ternyata gue bisa loh ngambil jalurin sudah pensi ya. Kalau pensi yang gue salut sebenarnya. Kalau untuk kita nih 2008 lu panitia pencetus idenya gitu. Untuk kenangan happy lu ada nggak? Sifatnya buat kayak ngejalanin ya, atau biasanya kalau sama anak-anak basis sih suka jalan-jalan kemana gitu. Terus kayak ya walaupun tengah-tengahnya ada tawuran gitu ya kan, cuman sono-sono itu happy gitu. Kayak misalnya kita pergi ke pantai gitu rame-rame gitu. Terus pergi ke puncak rame-rame seru gitu, foto-foto ya biasa gue bawa kamera gitu ya kan. tak lupa dokumentasi ya. Iya. Coba kalau zaman dulu ada handphone yang sifat tuh bisa apa video gitu. Nah, iya karena kan dulu handphone tuh masih Nokia ya kan. Nokia. Mungkin lu punya sedikit video dokumenternya mungkin ya. Tapi ya udahlah, kita balik lagi di channel ini, kita berbagi selain silaturahmi, berbagi cerita dan apa yang sifatnya baik ya diambil, nggak baik jadi ya itu jadiin ini aja lah pembelajaran. Jadi dengan adanya gue nih nggak melulu tawuran. Tuh. Iya kan? Biar bervariasi aja sih gitu ya, kan. Karena ya kita satu alma mater, siapapun yang pengen niat silaturahmi ya kan berbagi ceritanya di sini. Itu kan silaturahmi kan salah satu cara kita memperbaiki masa-masa yang pernah putus bisa nyambung lagi gitu. Dan gue sebenarnya salut sih sama teman-teman gue tuh salut yang tawuran juga salut sih gitu, nyali-nyalinya gede-gede gitu. Ada salutnya. Tapi kalau dari segi lu sendiri pernah nggak sih lo kayak dihukum sama guru telat berangkat atau apa gitu? Iya, karena ngebasis kan pasti telat nih. Itu dia. Karena ngebasis pasti telat kan, dihukumnya ya kayak gitu. Berarti lu nggak selalunya tepat waktu ya berangkat ya? Iya. Sampai situ pagar baru tutup, loncat ya. Loncat pagar ketahuan, ya akhirnya dihukum gitu, suruh push up. Itu juga termasuk Pokoknya apa ya? Iya lucu sih kalau ngebasis tuh di jalannya udah tegang nyampe sekolahan telat dihukum gitu. Tapi hukumnya enggak ini sih, cuma paling suruh push up. Kata biar apa sih? Oh telat tuh ternyata nggak enak gitu ya, ada sanksinya ya. Tapi tetap aja telat lagi. Kalau lu mau tawuran ya silakan, cuman kalau lu sebaiknya jangan ada tawuran lagi gitu, karena biar rugi ya. Karena menurut gua tawuran yang untungnya juga nggak banyak gitu, apa sih gitu ya kan, untungnya nggak banyak, cuman lebih banyak resiko merugikan diri sendiri, betul, dan orang tua. Lebih baik ya daripada lu bawa BR yang bawa kamera. Bener, abadi momen kita ya kan. Karena ya cuma 3 tahun. Iya betul. Dan 3 tahun itu menurut gue sih waktu yang sebentar ya. Dan ya kalau bisa nih, dimanfaati. karena kan kemarin gue udah bikin tuh pencetus pensi, dan setelah gue lulus pensi ya nggak ada lagi. Nah, gue saran gue nih, semoga kedepannya nih ada pensi lagi gitu. Biar gimana caranya ada pensi lagi gitu. Ini buat adik-adik kelas ya, coba pensinya pensi mebut. Tuh dengerin yang masih sekolah, jadi ya bolehlah nakal, tapi harus ada yang mengharumkan nama sekolah kita ya. Iya betul. Dari segi prestasi, dari segi acara yang positif. Nggak melulu lu prestasi tawuran. Di situ lu nyetusin pensi, lu hobi musik atau emang lu apa ya, emang gimana gitu? Enggak, gua emang apa ya, seneng sama musik itu, cuman yang ada musik kan kalau di situ. Cuman yang gue lihat kan yang tadi gue bilang di sini katanya nggak pernah ada pensi, ada dangdut doang gitu kan di Mebut. Dari situ tuh dangdut mulu nggak bosen apa setiap tahun gitu ya kan. Makanya gue cetusin buat bikin pensi gitu sama teman-teman gue. Ini alumni yang kemarin panitia. Berarti apa ya kalian tuh ide-idenya brilian lah ya. Iya, di jajaran panitia lu sih. Kalau buat sesi salam-salam ada nggak nih yang apa
kawan-kawan lu yang belum pernah lu temuin sampai sekarang? Lu pasti kan kangen tuh. Iya, buat semua, buat guru-guru, terutama guru bahasa Inggris tuh Bu Iin. Gue suruh main mulu tapi gue nggak pernah ini, maaf Bu. So, sibuk apa gimana? Saya kemarin sibuk. Gue suruh main mulu ke rumahnya, cuman gue nggak sempet gitu. Bu, maaf ya Bu. Terus buat temen-temen alumni khususnya 2008, semoga kalian sukses. Terus buat panitia yang kemarin pensi, gokil. Yang pernah berhenti berkarya di situ. Berhenti berkarya. Tapi tuh anak Mebut yang gue lihat ya banyak yang apa ya, yang sukses gitu. Iya, alhamdulillah. Walaupun suksesnya beda-beda dengan apa? Dengan jurusan mereka dari awal gitu. Kayak teman gue di mesin sekarang malah jadi penyiar. Nah, iya betul. Jadi apa ya, sekolah tuh bilang dasar sih dasar, cuman balik lagi kita mau jadi apa ya? Iya, kejarnya gitu. Sebenarnya tuh SMP, SMA itu nentuin lo gitu buat mau jadi apa nih ke depannya gitu. Karena berbeda ya, masa sekolah sama masa kita setelah lulus tuh kita berpikir harus apa sih, nggak sempit, harus luas gitu. Iya, betul. Jadi apapun yang sifatnya memajukan diri sendiri, buat keluarga dan buat bermanfaat orang lain tuh ya udah totalitasnya di situ gitu. Iya betul. Bahkan sekarang gue bikin YouTube. Oh, mantap. Ya kan, ditambah lagi nih ditambah gitu kan. bikin YouTube. Nah, itu gitu konten kan. lu apa tuh di situ? Konten gue di situ biasa food and vlogger. Nah, boleh dah tuh kita sedikit tahu ya kan, promosi atau apa ya. Ya, gue promosi dikit Boleh, ya. boleh. Jangan lupa subscribe YouTube gue. YouTube Dan jangan alumni lupa Mebut YouTube itu channel gue. Mebut Show juga gitu kan. Itu gue sama anak Mebut juga, alumni Mebut, cuma ada kelas. Bikinnya itu namanya Anuanku, nanti gue tulis ya, editor itu sini Anuanku. Iya, jadi gue bikin YouTube gitu ya. Dan kebetulan tuh gue di YouTube gue ketemu adik kelas gue itu di komunitas stand up. Kebetulan gue juga ikut stand up. Oh, Ya, stand up Indo Bogor. nah boleh tuh cerita tuh. Hah? Yang lu bilang kok bisa lu masuk komunitas stand up. Gua gimana ya, menurut gua stand up tuh dibilang gampang-gampang susah, tapi ternyata Iya, emang susah. gue juga kadang-kadang susah tahu tuh apa susah sih lu ngehibur orang, ternyata yang gak semudah dengan yang gua Iya. pikir. Gue awalnya ikut itu tahun 2013 atau 2000 berapa gitu. 2013 ya. Terus Awalnya gue cuma nonton iseng. Terus lama-lama ya pengen gitu nyobain Banyak gitu greget kan. gitu di situ Ya, ya? nyobain gitu kan, kayaknya gampang banget sih anjrit gitu kan. pas gue pertama nyobain ngeblank. Nggak bisa ngomong apa-apa, gue cuman perkenalkan nama saya Abai, udah turun. karena di situ yang lu rasain apa? Karena- buyar ngelihat yang nonton atau Iya Bu ya, karena emang apa ya, nggak segampang yang lu nggak kira segampang tadi. yang nggak segampang, emang harus ada latihannya, ada iniannya gitu. Dan kebetulan tuh emang banyak yang ngajarin gua, mentor gitu, jadi ya sono bisa sedikit gitu. Nah lu kalau untuk zona stand up kan pasti ada tuh grup-grupan tuh. Nah lu masuk zona mana tuh? Grup-grupan maksudnya? Kayak yang gue denger kan kayak misalnya Citerep, ada tuh dia komunitas Citerep. Oh, kalau gua tinggal di Cibinong, Iya. cuman gua komunitasnya di Bogor. Nah itu dia maksud gue Iya, tuh. stand up Indo Bogor. Indo Bogor. Berarti perwakilan dari Cibinong masuk ke Indo Bogor. Iya betul. Nah itu ada Sebenarnya ada ya kriteria di- khusus nggak sih buat bergabung ke situ? Hah? Apa sembarang orang lu cuma punya niat terus direkrut? Ah. Apa ada kompetisi biar Sebenarnya kalau lu mau masuk itu lu syaratnya lu harus ikut open mic itu ibaratnya kayak tampil itu sebanyak 5 kali berturut-turut, mau lucu mau enggak, karena itu minimal 5 kali berturut-turut? karena dilihat keseriusannya. Kalau misalnya kan pasti ini, kalau misalnya 2 kali lu nggak dapet ketawa, lu ngeblank gitu, pasti ada yang nyerah gitu kan, ada yang Jadi pesimis gitu ya? pesimis, udah gitu kan. Nah makanya kenapa 5 kali tuh biar Jadi Ini orang serius nih, yang gitu. gua tangkap terbuka untuk umum ya. terbuka untuk Nah, umum jadi sebenarnya. Indo Bogor tuh welcome gitu. Iya. Siapa Sebenarnya aja. Yang kalau- penting yang gua bilang tadi minimal 5 kali open mic. Heeh. Dilihat dari seriusan situ kan cuman baru 3 kali udah nyerah, berarti belum serius. Iya, berarti udah dia nggak mau lagi gitu kan. Nah boleh nih kayak lu promosi buat alumni
Mebut nih khususnya ya, siapa tahu dia punya bakat stand up di situ. Nah iya, kalau lu mau masuk Bisa hubungin lu ya teman di situ ya, IG-nya ya atau apa gitu kan. bisa, ada IG-nya. Kalau lu di Cibinong juga ada stand up Indo Cibinong, kalau lu di Bojong juga ada stand up Indo Bojong. Di Bogor tuh banyak, ada stand up kampus sama stand up biasa. Kalau kampus tuh di Pakuan ada, terus di Unida ada, terus di Citerep juga ada stand up Indo Bogor, Citerep, Cilengsi ada. Jadi lu ya selalu mau masuk mana, Bojong, Depok bisa ada. Nah, Nanti untuk cari aja di IG. untuk Mebut alumni atau junior Mebut selain lu yang berkecimpung di dunia stand up, ada nggak? Ada. Itu yang tadi gue bilang itu Oh, temen gue ada, ternyata ada yang ada sama kelas gua. gue yang sekarang bikin YouTube sama gue. Oh itu salah satunya, berarti dua ya. Iya, dan Mudah-mudahan gue juga yang baru lain bisa tahu. merapat nih. Dan gue juga baru tahu dia ada kelas gue setelah masuk. Oh, gara-gara ketemu di satu panggung atau Iya, satu komunitas ini, itu. nah. Wah cakep tuh. Iya, jadi anak Mebut tuh emang idenya Sebenarnya semua orang punya gitu Iya. ya, tergantung yang balik lagi tadi, Iya. mau atau tidaknya, Mau. nyerah atau enggaknya gitu. iya, mau lu mau masuk STM. Padahal dia dulu sering tawuran, temen gue itu. Oh gitu. Sering tawuran, sering malah terkenal gitu sering tawuran. Cuma ya dia tuh basis mana sih, Kayu Manis Ayo manis. di Bogor. Boleh Yasmin, tuh Yasmin. diundang ke channel ini tuh kalau emang ya barangkali berminat gitu Oh kan. iya, Kita boleh nanti. berbagi Nanti gua kontak. untuk mempertajam kepercayaan diri Iya, alumni iya. yang lain nih, siapa Bisa, tahu kan bisa. punya niatan buat jadi yang lu bilang tadi stand up. Iya, boleh. Ya, soalnya dia banyak tawurannya juga sih. Tapi nggak menutup kemungkinan buat yang namanya mengukir Prestasi. karya, Iya, prestasi. betul. Ya mungkin apa ya, sekian kali ya, karena durasi kita udah 30 menit ke depan ya. Kita yang penting simple, padat, bisa diambil baiknya, Iya. ya kan. Yang buruknya ya udahlah, jangan kita tiru. Iya, Di betul. channel Mebut ini yang jelas Mebut Slow ini adalah wadah untuk semua alumni Mebut khususnya, Dan dan curhat, yang mau cerita. silakan aja, dan khususnya bisa bermanfaat buat yang nonton. Iya, Jangan lupa kalau Oke. suka like and subscribe ya. Ya, betul. Karena ke depan nih kita punya project yang sifatnya memperbanyak cerita-cerita yang sifatnya nggak cuma ribut melulu. Iya, betul. Ya pokoknya udah terakhir saran dari gua, tetap sekolah yang benar, tawuran nggak apa-apa, cuma sekolah, kerja prestasi lu. STM itu nggak selalu tawuran. Oke, prestasi itu pasti ada. Mungkin kita akhiri ya. Cukup Ya. sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mebut Slow, mantap.